Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Kali ini Santi ada di Jero Gede, Abian Timbul, Intaran, Saran Kawen, Sanur, Bali. Nah, di sini ada acara memeres anak. Nah, untuk di agama Hindu apa sih arti memeres anak sendiri, apalagi dikaitkan dengan untuk adat Bali. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita ada diskusi langsung dengan Ratu Resi Agung. Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, dan share untuk channel Santi Dharma Chandra. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Kali ini Santi berada di Jero Gede, Abian Timbul, Saren Kawan, Sanur, Bali. Nah, ini untuk syuting kedua kali atau tiga kali nggih? Ratu Resi udah sekian kali untuk di Sanur, Bali. Namun hari ini tuh ada momen yang sangat menarik. Bahwasanya banyak masyarakat tanya sih, biasanya kan gimana sih di Hindu itu kalau nggak punya anak atau nggak ada anak laki-laki, terus pengen anak laki-laki atau gimana caranya. Nah, di sini itu ada, mungkin kalau di bahasa lain itu ada adopsi anak ya, tapi kalau di Hindu ada artinya meres anak, namun meras anak gitu, meras anak. Namun untuk artinya kenapa sih harus ada meras anak, nanti kita bisa tanyakan bersama Ratu Resi Agung dan Ratu Istri. Om Swastiastu, Ratu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini Santi mau tanya, mau diskusi nggih. Kira-kira kenapa sih di Hindu itu kebanyakan nggih kalau nggak punya anak laki-laki nanti nggak ada yang nerusin. Itu benar nggak sih seperti itu, Ratu Resi? Asumsinya kalau nggak punya anak laki-laki nggak ada yang nerusin keluarganya atau apa? Seperti itu mungkin banyak yang tanya. Baik, Swastiastu, ya, pemirsa Santi Dharma Chandra yang berbahagia tentu yang mengikuti channel ini. Ya, sebelum masuk ke pertanyaan tadi, terus dikasih ulasan sedikit tentang fenomena alam. Fenomena alam sekarang itu kan pasca COVID-19 yang belum usai. Ya, kita kan jelas kehilangan arah. Umat manusia kehilangan arah karena tidak tahu jati dirinya, tidak tahu lagi, tidak mengenal lagi hukum alam, dan tidak mengerti kalau zaman sudah berubah. Jadi tentu dengan kearabingungan, sedangkan di situ ada tiga yang diarahkan oleh COVID. Itu pertama adalah tatanan rohani. Tatanan rohani. Jadi tatanan rohani itu tidak bisa berlaku lagi dengan tatanan yang lama. Nah, kita harus menuju era baru, era perubahan zaman. Kita harus merubah, merenovasi, menginovasi cara-cara itu. Nah, yang kedua tatanan kepemimpinan. Ya, kepemimpinan diri, kepemimpinan pribadi, kepemimpinan keluarga, kepemimpinan kelompok yang lebih luas. Ya, kelompok masyarakat, komunitas ataupun pemerintah. Itu termasuk juga hal yang penting. Yang dilakukan juga perubahan. Nah, yang ketiga, yang pertama dan kedua ini akan berdampak terhadap perubahan ekonomi. Tatanan ekonomi berubah. Disadari nggak bahwa apa yang cara cari nafkah, cari kehidupan dan penghidupan sekarang itu ya sulit, tidak lagi kita bisa cara-cara yang lama. Nah, itulah perlu diketahui. Nah, untuk semua itu kan kembali ke keluarga, ke pribadi keluarga. Ada berarti ada runtutannya nggih? Benang merahnya selalu ada. Ya. Kalau enggak gimana orang benang merahnya, itulah yang menjadikan kenapa COVID itu hadir ke alam, ke dunia ini, dan itu merubah perubahan global. Nah, itu dasarnya dulu. Nah, kalau itu kita sadari sebagai umat manusia, pasti kita belajar. Nah, kalau gitu apa yang kita harus lakukan? Makanya kembali kepada jati diri dulu. Nah, untuk menentukan era baru, era perubahan zaman itu ada tiga kelompok besar. Ya, pertama adalah bumi Suda. Bumi Suda itu bumi artinya dunia, global, buana. Nah, pada dasarnya konsep buana itu adalah Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk kesejahteraan isinya.
manusia tentu bersama makhluk lainnya. Itu konsepnya kesejahteraan. Nah, rusaknya manusia ini karena ada hubungan dengan manusia. Buana Agung itu adalah alam raya ini, Buana Alir lah badan manusia. Nah, kata kesamaan unsur itulah tidak dipahami satu sama lain, dan itu berdampak erat sekali. Ya, perubahan alam dengan perubahan manusia itu erat sekali. Nah, untuk itu yang pertama. Jadi damaikan dulu bumi ini, sejahteraan bumi. Makanya ada istilah namanya nanti mepahayui Kang Buana. Ya, Buana itu dimurnikan kembali dulu. Sekarang udah nggak murni. Udah polusi macam-macam kan, polusi pikiran, polusi tindakan, polusi ucapan dan perilaku. Nah itu. Nah yang kedua itu namanya Atma Pratista. Kelompok yang kedua. Kelompok dua Atma Pratista itu artinya itu roh yang menghidupi manusia itu kan Atman yang membuat itu. Nah itu manusia tidak sadar. Dia tenggelam pada dirinya, pada egonya, pada materi, pada badan dan lain-lainnya. Saudara, dia tidak tahu siapa yang bersemayam di dalam diri, dalam hatinya itu. Itulah namanya kelompok kedua. Itu disucikan juga. Nah kalau manusia masih hidup bisa melakukan yadnya kayak sekarang ini. Ya kan yadnya itu banyak kan. Ada manusia yadnya, ada dewa yadnya, ada buta yadnya dan lain. Nah yang ketiga baru dewa prasisa kepada Tuhan, pada alam ini. Nah itu 3 kelompok besar. Nah sekarang pertanyaannya, dalam melakukan pembenahan diri keluarga, nah, itulah hubungan tadi. Jadi ada benang merahnya garisnya. Ya karena Weda Menawa Dharma Sastra menjelaskan bahwa manusia, ya Weda itu mengajarkan manusia harus melakukan tahapan Brahmacari dulu. Pertama itu belajar Brahmacari. Ya. Nah, setelah selesai melakukan Brahmacari, tahap Brahmacari, dia harus melakukan tahap kedua, ada Grihastha. Grihastha berumah tangga. Nah, berumah tangga itu ada namanya katanya berputra. Ya, itu kan bukan biologis, bukan senang-senang saja, enggak. Karena kewajiban yang harus dilakukan berputra. Masuk ke rumah tangga berputra. Put itu artinya adalah orang yang akan menebus dosa-dosa para leluhurnya. Pada pendulunya itu putra. Tapi putra dalam arti ini tidak berarti anak laki-laki. Perempuan juga bisa. Loh, ya putra anak kan. Anak dalam konteks ini putra itu adalah anak. Jadi anak yang melakukan subha karma, perbuatan tindakan yang luhur, yang suci, itulah yang akan menebus. Jadi bukan sosok laki atau perempuannya. Nah dengan dasar itu, setelah itu, itulah pentingnya dia pengertian berputra tadi. Nah masalahnya kan tidak semua pasangan bisa menghasilkan anak laki atau anak perempuan semata. Bisa saja laki semua atau mungkin perempuan semua. Ada juga yang memang belum memiliki keturunan. Ya, ada juga yang turunan. Itu kan faktor penerus itu. Nah, regenerasi itulah persoalannya. Hindu sudah memecahkannya, sudah memberikan konsep. Ya, pertama dari segi perkawinan bisa. Apa adat namanya nyentano. Jadi orang itu masuk gitu. Itu kan salah satu kan. Ya, tapi nyentano itu prosesnya juga tidak semudah yang kita pikir ya, karena kan syaratnya banyak, keluarga besar dan lain-lain kan, persetujuan, karena itu kan nggak bisa semau-maunya yang berkepentingan itu, yaitu nyentano. Nah sekarang zaman tren, kalau memang orang tidak bisa itu, kan ada yang orang punya anak tunggal, anak laki tunggal, satu-satu tunggal, atau anak perempuan tunggal. Gimana dia mau diambil? Oh iya, karena memang harus yang meneruskan dari keluarganya. Loh iya kan? Nah itu solusinya, ada namanya, sekarang belum tren, tapi sudah mulai ke sana pemikiran itu. Adalah itu yang disebut dengan kawin pada gelahan. Kawin pada gelahan. Ya atau kawin mau rumah dua, mau rumah karo, mau berumah dua. Dia statusnya tidak keluar dari, tidak dilepaskan. Ya tidak dilepas dari tanggung jawab keluarga perempuannya.
Nah, itu nama Padegelahan. Nah, itu salah solusi loh ya. Ya, nah kemudian ada yang tadi yang tidak punya keturunan, ya kan namanya putung atau namanya ya dalam bahasa umumnya apa mandul kan, apapun bentuknya ya secara biologi itu ada solusi. Oh, ada solusinya ya? Ya, ada dong, itulah namanya adopsi kan secara bahasa umumnya. Itulah kalau menurut Hindu meras anak. Oh, meras anak. Jadi seperti upacara yang tadi. Nah, kalau untuk yang tadi kan dari keluarga yang mau mengambil anak itu kan sudah punya anak, Ratu Resi. Nah, sudah punya anak, kenapa harus mengambil anak? Yang meras itu sudah punya anak. Ya karena anaknya kan tiga-tiganya wanita. Oh, tiga-tiganya perempuan. Tiga-tiga perempuan dan sudah kawin juga satu. Yang dua belum, tapi kan ujung-ujungnya akan kawin juga kan. Ya. Dalam arti kalau memang menghindari tadi kawin pada gelakan kan muncul uang yang masuk. Kalau lebih baik langsung merasana. Oh gitu. Merasana tentu ya dari keluarga. Oh, dari tetap lingkungan keluarga. Iya, itu kan misalnya. Oh iya. Ya, jadi putra demisannya kan dari kakaknya Nagong Bagus Amrojaya itu, ya kan. Ajiknya kan punya kakak, termasuk kakak saya, kakak Turusi. Nah itulah punya putra Nagong Made Wipo Tanayo. Ayahnya yang diangkat tadi yang peras tadi. Tadi Santi lihat. Ya kan? Nah itu juga mereka punya anak juga. Anaknya dua laki-laki. Loh ya, makanya juga ya tentu ikhlas kan, tentu bisa. Nah, salah satu yang kameraman ini kakaknya yang diperas. Ya kan? Nah, jelas. Nah, itulah solusi. Jadi merasana itu menjadi salah satu solusi dari persoalan ini. Jadi Weda menjawab semua gitu loh. Jadi tidak ada yang tidak dijawab oleh Weda. Tapi kalau meras anak maksudnya secara kayak akte dan lain-lain itu bagaimana? Kan tadi Santi lihat itu sudah besar ya, udah usia 20-an lah atau udah remaja lah. Itu bagaimana kalau untuk administrasi atau secara diskala aja atau memang benar-benar semuanya dirubah atau bagaimana? Ya enggak dong. Kenapa hari ini? Itu pertanyaannya dulu. Kenapa hari ini? Diawali oleh Oton itu kan hari kelahiran menurut Hindu. Itu kan weton. Hari lahirnya yang diperas ini sama dengan hari lahirnya Nagong Putra Subamyo. Sama-sama di Angarkase. Apa namanya hari sekarang Angarkase? Kliwon, sekarang Kliwon. Ya Kliwon itu Kliwon itu Angarkase. Ya, sebelum Tolu kan Kulantir. Angarkase Kulantir. Ya, lahirnya dua-duanya lahirnya sama kan Oton, makanya bisa moton yang sama. Nah, Nagong omnya ini Nagong Putra Subamyo itu moton Mabayo karena sudah lama dengan tentu kan ada kekurangan dalam perjalanan hidup yang harus dibayar, makanya Mabayo bayar utang itu. Ya otonannya. Nah bertepatan dengan itu kan hari kelahiran. Oh iya. Kan bukan harus dirubah dengan pindah orang tua kan bukan berarti rubah hari kelahiran dong. Oh iya. Makanya diambil hari kelahiran yang sebenarnya. Oh yang otonan itu ya? Iya otonan itu bukan hari ulang tahun bukan? Ya, bukan. Misal tanggal berapa November berarti sesuai dengan hitungan Hindu. Woton itulah hari kelahiran, hari Pancawara dan Uku. Itu akan datang setiap 210 hari. Itu akan datang terus, ya 6 bulan sekali. Nah itulah yang dipakai peringatan. Pada saat itulah disaksikan oleh apa? Ya tentu oleh Tuhan dulu. Dan tadi musbahnya di Jang Surya. Surya itu kan simbol Sang Hyang Widi yang diturunkan. Dalam acara manusianya, ya saksinya itu adalah guru, Betara Guru, itulah kawitan tadi. Walaupun di besok acaranya di Merajan, ya, tapi 20 itu, tapi kan beliau menyaksikan sekarang. Tapi wakil Tuhan itu adalah Siwa Raditya. Ya, jadi Sang Hyang Widi, para musiwa menunjuk Siwa Raditya untuk hadir. Itulah turun di Sanggar Surya. Nah, beliaulah yang tadi sebagai saksi. Ritual dulu loh, kan bukan administratif manusianya dulu, bukan skalanya dulu, tidak. Tadi dasarnya sudah hari lahir,
nama tidak akan berubah. Statusnya saja pindah orang tua. Nama orang tua angkat gimana? Kan tidak bukan orang yang lahir kan, dia tetap. Nah itulah statusnya yang pindah menjadi putra. Itulah yang akan disaksikan tadi. Oleh siapa? Desa adat. Desa adat itu ketua RT. Kalau di Jakarta ketua RT, kalau di sini Banjar RW lah. RW lah ya, ada desa adat itu RW. RW ya hampir mirip dengan lurah. Dinasnya lurah, tapi adatnya desa adat. Ya, nah berarti ada Banjar. Kalian dinas dan ini. Nah, dengan dasar itu sebagai saksi. Artinya nanti mereka lah yang menindaklanjuti proses administrasi. Nanti kan terdaftar nanti dia di Banjar, kan di Banjar nanti. Oh sana orang tuanya ini. Ya walaupun nanti kebetulan orang tua aslinya juga mau Banjar yang sama kan, nanti statusnya dirubah. Di administrasi Banjar yang berubah cantelannya. Nah itu tidak lanjuti, jadi otomatis nanti kakak berubah, ya KTP ya nggak berubah dong. Karena udah itu kan. Ya nik lainnya kan nggak akan berubah, tapi status aja berubah, berarti oh ini orang tuanya tidak lagi yang lama. Itu. Nah itu nanti ya Dukcapilnya yang punya tugas selanjutnya. Yang penting tadi udah secara saksi dan lain-lain. Ya ritual dulu, agama dulu, pengesahannya agama, ritual. Makanya ada pendeta kan. Ya, dan yang tadi muput itu adalah nabinya Tursi. Ya makanya itu sebabnya Tursi tidak bisa keluar lapat-lapat kan. Oke. Jadi berarti secara niskalenya dulu, pacarannya dulu harus diselesaikan baru ke administrasi. Bukan dibalik. Ya, bukan dibalik ya. Jadi Hindu selalu ke niskala dulu baru ke skala. Tapi kan meskipun memeras anak kan kewajiban anak tetap bisa berbakti kepada orang tua yang melahirkan ya. Jadi tidak ada batas gitu. Atau bagaimana? Atau sudah berubah Ratu? Loh, kalau bicara berbakti, jangankan kepada orang tua yang melahirkan. Ya, kepada makhluk lain yang tidak ada hubungan apa-apa gimana? Harus tetap berbakti. Loh, labanya ada buta yajang apa? Berbakti juga. Loh, ya itu buta yajang kan? Kan makhluk lain. Karena di dalam Sarasa Mucaya 135 dijelaskan, kalau manusia mau sejahtera, sejahterakan dulu makhluk lain. Konsep kejagatan ini diciptakan untuk mensejahterakan alam. Makanya bahasa kawinya apa namanya dong? Aduh lupa tuh jadi ada istilahnya tidak boleh mementingkan diri sendiri. Tidak boleh egois. Tidak boleh egois, tidak ada dalam hidup egois. Itu makanya itu penting kita memperhatikan makhluk lain. Ya, nah dengan dasar itu tadi itulah caranya dulu kan nggak bisa dong mengaku diri sendiri. Oh saya ini loh tapi orang lain, makanya ada saksi. Saksi itu dewa saksi tadi taruh Siwaraditya kan. Ya. Pendeta beliau sekali saksi sekali beliau yang menyelesaikan upacaranya. Tursi saksi. Ya. Nah, kemudian manusia saksinya yaitu aparat tadi, prajuru namanya kalau di Bali prajuru. Prajuru itu hadir. Ya, itu sudah sah. Ya butanya kan ada tadi. Ya, itu di bawah segan lain-lain itu. Adalah. Nah, dengan itu sudah mencakup itu kan. Nah, jadi tadi yang lain-lain kerabat lain-lain kan juga ikut kan. Itulah sah sudah. Nah, administrasi kan dengan mendukung saja. Jadi itu untuk di Hindu itu sudah memiliki solusi ketika untuk keturunan dan lain-lain semuanya sudah diatur dari Wedang Ratu Resi. Jadi itu yang mungkin banyak masyarakat mungkin yang di luar yang belum, biasanya itu karena banyak obrolan kayak gini. Di Bali tuh kalau nggak punya anak laki-laki tuh susah, nggak enak kayak gini-gini. Ya itu kenapa tadi sudah dijelaskan benang merahnya dengan Ratu Resi. Ternyata bisa untuk cara meres anak, untuk menerusi. Terus ada tadi itu pernikahan
Pandeglahan, terus Nyentane seperti itu. Itu juga termasuk untuk solusi-solusi seperti itu. Ada lagi yang tadi terlupakan. Misalnya ada tingkatan rohani daripada kehidupan manusia. Tadi kan ada catur asrama kan, Brahmacari, Grihastha, Wanaprastha, Biksuka. Nah, pertanyaannya, kenapa sih itu siapa sih yang menentukan itu? Dari kita beda mungkin. Hah? Dari mana nih? Ya kalau bilang ngomong Tuhan, ya kalau ngomong Weda di Kerta Yuga, kan kita mengenal catur yuga, ya Kerta, Terta, dua para, Kali Yuga, kan 4 yuga. Di Kerta Yuga belum dikenal namanya aktualisasi catur asrama. Kenapa itu sudah aman, sudah semuanya tertata, sudah nyambuni, tidak ada orang bertentangan, tidak ada orang mempersoalkan A dan B. Nah, begitu keluar masuk ke ranah Terta Yuga, jadi sudah ada 1/4 bintik yang ya bilanglah perbedaan, hal yang tidak baik udah masuk sehingga udah orang bertanya macam-macam. Nah, disitulah diaktualisasi konsep catur warna, catur asrama, ya dharma warna dharma asram. Artinya apa? Untuk tetap menjaga rohaninya manusia. Jadi supaya manusia itu tetap di jalan rohani. Nah makanya dalam konteks sekarang COVID, orang yang umur yang rentan kepada COVID umur berapa? Sekitar 40 ke atas gitu ya. Ya, bilanglah 50 ke atas kan. Makanya ada yang namanya prawerti, ada namanya niwerti. Prawerti nyari kebahagiaan, cari kehidupan keluar diri. Nah, itu rentan kebakaran berhubung dengan macam-macam. Makanya itu usianya harus di bawah 50. Kalau saat ini nama work from home, yang mana? Yang rentan dong. Yang di atas 50 silakan work from home. Yang doli masih agresif, masih ada antibodinya masih kuat, itulah yang berkeliaran. Maka di kopi itu mesti dibelah 2, tidak di 4. Ya, jadi 50 ke bawah itulah yang masih aktif. Yang dari rumah yang tidak aktif, itulah yang tadi yang disebut jalan rohani. Makanya pertanyaannya, orang yang masih aktif itulah yang cenderung masih berpikir duniawi. Sedangkan orang udah di atas 50 itu yang berpikir ke rohani. Semuanya ada waktu-waktunya ya? Ke dalam diri. Loh, sudah ada waktunya. Tapi jangan kebalik. Sekarang dunia kan terbalik. Kita dunia terbalik, sinetronnya kan ada dunia terbalik. Jadi orang sudah habis pensiun, dapat SK pensiun, tapi masih ngelamar lagi. Artinya kan ada 2 yang dia tidak jalani. Wanaprastha dengan Biksuka. Sedang itulah ibaratkan manusia itu sebenarnya orang yang tahu keluar rumah, ya tahu jalan balik pulang. Itulah namanya moksa. Sangkan paraning dumadi. Tahu asalnya dari mana berasal. Nah sekarang kalau dia tidak menjalani yang 2, Wanaprastha dan Biksuka, ya dia gimana dia masih terikat pada materi. Sedang Wanaprastha itu artinya bukan artinya yang ke Wana itu artinya hutan, Prastha itu berhidup di hutan, tidak begitu, tidak harfiah. Arti Wanaprastha adalah bagian yang harus melepaskan keterikatan, ikat pada kesenangan A, senang B, senang C. Ya, nah itu tadi kan ada pesantian. Nah Santi itu kan nama Santi. Itu ada pesantian loh tadi yang nyanyi itu. Itu kan untuk membuatkan hati yang damai. Itu pesan itu menjelaskan bahwa kebahagiaan itu ada 3. Apa? Kebahagiaan bersasatwa, kebahagiaan rajas, kebahagiaan tamas. Jadi porsi yang berbeda-beda. Kalau bahagia satuan itu benar-benar dia murni, kalau bahagia tamas lebih kepada kegilaan, kejahatan, bahagia dia dalam kejahatan. Kalau yang rajas, ya apa? Ke materi, kekuasaan. Nah, itulah kebahagiaan yang berbeda. Tapi kebahagiaannya jangan salah kan. Oh, saya bahagia loh di sini.
Maka kebenaran itu ada 3, kebenaran absolut miliknya Sang Hyang Widi, kebenaran tadi subjektif, relatif, manusia per manusia, orang per orang, dan kebenaran objektif adalah faktanya. Kayak tadi misalnya merasana kayak gitu loh. Prosedurnya gitu kan. Itu prosedurnya kayak gitu. Oh, tidak bisa. Ya, segala itu masuk semua. Nah, dengan dasar itu tadi, itulah secara utuh, sempurna itu milik Sang Hyang Widi, milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi utuh itu penting bagi kita. Ya, mininga belum bulat tapi lonjong. Jangan kotak-kotak, walaupun tadi suguhannya adalah nasi kotak kan. Kan bukan berarti dengan kotak itu bukan kotak. Tadi MC-nya bilang, pengentarnya bilang, itu bukan kotak kosong loh. Terus dia walaupun dia kan bukan kotak, ada isinya. Ya itu maksudnya. Jangan kotak-kotak, jangan melihat sepotong-sepotong, lihatlah yang utuh. Nah itulah agama. Agama itu ada 3 kerangka fikir agama adalah tatwa, etika susila, dan upacara. Itu utuh. Ibaratkan telur, kuning telur itu ada filsafatnya, tatwanya, putih telur etika susila, kulitnya itu upacara. Ya, itu bagian dari yang tidak bisa terpisahkan. Ya, tapi kebagian daripada 2 hal yang utama, ya kemarin yang kita jelasan hubungan agama adalah mengarahkan tentang hidup. Tapi orang hidup itu bisa hidup, tapi orang tidak punya pengetahuan tidak bisa dimudahkan hidup. Hidupnya sulit. Ya, apa mau sekedar hidup. Makanya perlu inspirasi Saraswati, pengetahuan. Karena pengetahuan memberikan kemudahan hidup. Ya, seperti kemarin yang Sandi bicara di Lombok misalnya kan, ibu nanya gimana sih cara orang gini lah, itu kan pengetahuan, ya, walaupun sederhana, walaupun dengan cara jual kardus, jual kue, jual apa, itu kan cara. Nah itulah hubungan 2 hal ya, agama dan pengetahuan. Ya makanya ada agama tanpa pengetahuan adalah apa? Lumpuh. Pengetahuan tanpa agama adalah buta. Ya, dengan dasar itu, mari kita melihat yang utuh, ibaratkan 2 sisi mata uang. Yang lihat yang baiknya aja, tapi lihat yang tidak baiknya, dan seterusnya. Nah itu barangkali yang ya kaitan merasana tidak semata-mata karena angkat tangan, tapi iya hulu ke hilir ada. Jadi buat teman-teman misal nih ada yang galau, misal dalam rumah tangga belum punya anak atau seperti apa, lebih baik kalau untuk saran Santi diskusi ke para sulinggi karena itu sudah memberikan solusi. Jadi kita nggak salah arah, takutnya nanti nggak punya anak terus nanti rumah tangganya kenapa-napa, nanti kan malah tidak bagus gitu. Jadi nanti semuanya itu sudah ada cara-caranya, nanti bisa diskusi dengan para sulinggi seperti itu. Baiklah, untuk Ratu Resi sebelumnya terima kasih tadi udah liputan untuk acara meras anak di sini di Sanur. Buat Ratu Istri juga terima kasih untuk kesempatannya. Nanti kita ada wawancara lagi dengan Ratu Resi, dan besok tanggal 20 ada odalan di Jero Gede Abian Timbul Sarinkawan untuk di Merajannya. Ya, Merajan Agung. Merajan Agungnya. Merajan Agung. Pesementon Jero Gede Abian Jadi Timbul. untuk di Merajannya, itu, untuk yang warga besar. Ya, Pujawali. Dan itu 5 tahun sekali karena besok yang puncak acaranya. Oh yang 5 tahun. Yang 5 tahun kan, ya 5 tahun kan siklus 5 tahun itu besok menduduh salib itu. Nanti bisa menginformasikan ke pemirsa Santi dan baiklah, Ratu Resi mohon berkenan ditutup dengan doa. Semoga channel Santi Dharma Chandra ini bermanfaat buat umat. Jadi biar menjawab kegalauan umat yang rumah tangga atau tentang anak dan lain-lain. Mohon kiranya ditutup dengan doa ya. Yo Amutunjaya Dewasa yo nanam anu mikir kaya digayu sam awap noti sanggram mau jam bawet yo ngayu berdi aco berdi prajan suka siram dharma sana uca santu yato meru cita dewa jawat gangga maitali candral ko gagana tawat wijayang bawet wong diriga cutat atau wong sama cutat wong subama cutat wong sri ambawantu wong sukambodu wong sabta berdi astutat aswasu suwake Om Santi 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 Om.
tadi ada liputan dan diskusi yang sangat menarik dengan Ratu Resi Agung, dan teman-teman bisa melihat nih untuk acara memeres anak yang ada di Sanur Bali. Baiklah, terima kasih sudah menonton channel Santi Dharma Chandra. Nanti kita bisa untuk liputan dan diskusi di episode yang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk dibagikan ke umat sedharma. Terima kasih sudah menonton channel Santi Dharma Chandra. Mari kita tutup dengan para mesanti ya.